Selamat pagi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Kamis 28 Mei 2020. Hari ini kita bersama-sama akan menemukan pembacaan dari Alkitab kita, buku Roma pasal 6 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Ayat firman Tuhan berkata sebagai berikut: Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu adalah hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya, kita dikatakan di dalam Alkitab adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari perbuatan dosa. Kita menjadi hamba kebenaran, dan status itu diingatkan dengan baik bahwa kita dimerdekakan dari dosa bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena keberhasilan kita sehingga kita bisa selamat. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan, kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita. Sebab itu sebagai orang percaya, jangan kita lupa bahwa keselamatan itu kita peroleh bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Dan oleh sebab itu, sikap kita sebagai hamba kebenaran harus kita wujudkan dari cara hidup kita setiap hari. Seringkali dalam perjalanan hidup, ketika kita berhadapan dengan pergumulan, masalah, kita sendiri pun bertanya, katanya Tuhan mengasihi kita, tapi kenapa persoalan masalah ini tidak pernah berhenti? Satu belum selesai, sudah ada lagi satu. Bahkan kita berkata dalam diri kita masing-masing, kenapa ya? Setelah jadi orang percaya, sepertinya kita tidak bebas. Kita tidak bisa lagi seperti yang dulu. Hal ini seringkali diganggu oleh keadaan yang ada di sekitar kita, sehingga kita mengukur bahwa keselamatan itu harus menyenangkan kita. Keselamatan itu yang kita peroleh adalah untuk membahagiakan kita semata-mata. Tetapi Alkitab dengan jelas katakan, kita diselamatkan untuk menjadi hamba dari kebenaran. Bukan hamba untuk dipuaskan dengan segala keinginan kita. Bukan jadi hamba untuk memuaskan diri dengan kebebasan kita karena kita dimerdekakan. Tapi justru karena kita sudah dimerdekakan, maka kita harus mengingat kembali bahwa kita resminya adalah hamba dari kebenaran. Hamba yang sudah kita peroleh melalui penyelamatan kita dengan cara mengorbankan dirinya. Dan hal itulah yang membuat kita membatasi diri. Jika ada keinginan-keinginan, godaan-godaan, hal-hal yang mau menjerumus kita masuk di dalam hal yang tidak berkenan, maka kita ingat, untuk selamat, maka tidak ada kemampuan dari manusia yang bisa menyelamatkan manusia itu sendiri. Tetapi untuk selamat, kita terima dari kasih karunia Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan kita tidak akan tergoda, bukan karena kita sudah kebal terhadap godaan. Kita tidak akan tergoda karena kita sudah jadi makhluk yang lain, bukan. Kita masih tetap manusia biasa.
tetapi di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sudah ada suatu keadaan yang berbeda dengan kebiasaan kita yang lama. Karena itulah Rasul Paulus katakan, pakailah, taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Karena dengan hal demikian, ketika kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, maka kita tidak akan menjadi orang yang mudah menyerah. Dengan beratnya beban, dengan beratnya cobaan, godaan yang ada di depan kita, kita tidak mudah. Karena kita memiliki pikiran yang berbeda, perasaan yang berbeda. Karena kita diselamatkan bukan oleh upaya kita, bukan oleh inisiatif kita, bukan oleh kekayaan kita, bukan oleh karena kepandaian kita, tetapi semua oleh anugerah-Nya. Pemberian yang cuma-cuma yang kita peroleh melalui pengorbanan Kristus, maka itulah yang menjadi dasar pemikiran kita senantiasa, bahwa keselamatan yang kita sudah raih, kita sudah dapatkan, itu bukan usaha kita, tapi perbuatan Yesus untuk kita. Dan ketika kita menaruh pikiran dan perasaannya, sebagaimana Yesus yang mati di kayu salib, mempunyai niat, mempunyai kerinduan yang besar untuk melakukan kehendak Bapanya, sehingga dia pernah berkata, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ketika kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus, maka ini menjadi pertimbangan kita. Sebagai hamba kebenaran, kita akan menyerah pada kehendak Tuhan. Bukan balik komplain bertanya, bukan kembali melakukan yang salah, tetapi kita akan mengambil langkah untuk taat kepada kehendak dan rencana Tuhan. Sebab itu, pagi hari ini saya mengajak kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, karena pasti di dalam setiap hari kehidupan kita ada pergumulannya. Setiap hari ada masalahnya. Dan Yesus katakan setiap hari ada khawatirnya, ada bebannya, ada masalahnya. Tetapi milikilah pikiran Kristus yang sudah berkorban untuk kita, maka kita pun menjadikan tubuh ini sebagai hamba kebenaran, berkorban untuk mengabdikan kebenaran dalam diri kita. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, karena kembali hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami diselamatkan bukan karena kekuatan kami, bukan karena harta kekayaan kami, bukan karena kelebihan yang ada pada diri kami, tetapi kami diselamatkan hanya oleh kasih karunia-Mu. Sebab itu pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami dapat membawa hidup ini menjadi hamba kebenaran sesuai dengan pilihan dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Kami percaya Engkau memilih kami, Engkau menentukan kehidupan kami, bukan kami yang menentukan dan memilih bagaimana kami harus ada sampai saat ini. Tapi kami percaya Engkau lah yang sudah memilih kami dan menyelamatkan kami, serta menjadikan kami hamba kebenaran. Biarlah sepanjang hari ini kami dapat melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Sebagai wujud kami adalah hamba-hamba kebenaran. Kami bukan hamba dosa, tapi kami hamba kebenaran. Sebab itu Roh Kudus, Engkau ada di dalam kami, Engkau beserta dengan kami, untuk kami dapat melakukan kehendak Bapa di surga. Setiap pergumulan masalah yang kami akan hadapi sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami akan bekerja, kami akan ada di dalam segala aktivitas kami setiap hari, dengan suatu keyakinan Engkau turut bekerja dengan kami sama-sama. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa sebentar sore masih ada ibadah doa 10 hari menantikan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Adalah hari yang ke-8 dan mulai pada jam 5 sore. Acara ini pun direlay melalui YouTube channel GPD Bethesda Makassar dan Facebook page GPD Bethesda Makassar. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.